Oke, em, sehat semua hari ini ya. Sukacita semua hari ini ya. Amin. Em, saya akan melanjutkan hari ini series kita kemarin tentang Roh Kudus. Ya, waktu awal Agustus ya, Haskel ya. Awal Agustus, Pastor Haskel sudah membagikan tentang siapa Roh Kudus, apa sih tugasnya Roh Kudus, ya bahwa Roh Kudus itu bukan polisi yang menunjukkan kesalahan kita, ya, tapi dia justru mengingatkan akan identitas kita sebagai orang yang dibenarkan. Ya, waktu Komsel juga kita bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus, ya, ada beberapa diskusi menarik di situ. Tapi yang mau saya share hari ini itu gimana sih kita mengenal suara Roh Kudus. Ya. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, itu ada sebenarnya ada beberapa topik yang saya percaya itu tuntunan Roh Kudus juga gitu ya, yang disingkapkan gitu. Kemudian kita biasa, saya sama Pastor Haskel suka, Bang, mau apa nih nanti hari Sabtu gitu, kira-kira apa. Kemudian dan dari situ ternyata kita menemukan bahwa kenapa nggak diperdalam aja bagaimana kita mengenal suara Roh Kudus gitu. Karena sebelumnya ada beberapa poin gitu, tapi saya pengen memperdalam ini, dan waktu saya memperdalam ini itu banyak hal yang di-reveal, disingkapkan lagi gitu. Ternyata banyak sekali hal-hal yang kita bisa lihat satu persatu, kita bisa perdalam lagi gitu. Dan ini menarik sekali Bapak Ibu. Dan saya berharap nanti kita bisa, mungkin kita akan dalam konsel ada diskusi ya tentang ini untuk memperdalam lagi tentang bagaimana mengenal suara Roh Kudus. Yang pertama, yang paling penting itu kita mengetahui identitas kita. Siapa kita? Ya, kita sudah pernah ini sudah pernah dikotbahkan tentang identitas ya beberapa waktu lalu. Siapa sih kita? Kita itu kan domba ya. Tuhan itu gembalanya. Coba kita buka di Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27 dikatakan di situ bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya. Jadi kita sebagai domba, kita mendengarkan suara Tuhan, suara gembala kita kenal suaranya, ya, dan kita mengikuti apa yang dibilang sama suara itu. Ya, bukan kita berusaha, terus akhirnya kita berpikir kita dengan berusaha seperti itu, aku udah jadi anak Tuhan nih. Ya. Kemudian baru kita bisa dengar. Jadi kita cari cara gimana caranya kita biar bisa dibilang atau merasa seperti anak Tuhan. Padahal nggak begitu. Kita sudah menjadi anak Tuhan ketika kita menerima Yesus. Ya, menjadi juru selamat, kita anak Tuhan. Itu otomatis, nggak perlu lagi melakukan apa-apa yang lain, Bapak Ibu. Ya, jadi kita sudah menjadi anaknya, kita diumpamakan sebagai domba, Bapa diumpamakan sebagai gembala, kita mendengarkan, kita kenal suaranya, dan kita mengikuti suara itu. Ya, jadi sudah menjadi anak, mengenal gembala, mengenal Bapa, belajar mengenali suaranya. Ya. Dan kemudian di Yohanes 10 ayat 4 juga dibilang, domba-domba itu mengikut dia. Karena aku baca dari awal, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka
Dan domba-domba itu mengikut dia karena mereka mengenal suaranya. Kenapa kita ikut? Kenapa kita lakukan apa yang gembala itu katakan? Karena kita kenal suaranya. Ya. Tapi ada satu hal yang menurut saya ini menarik. Bapak Ibu misalnya mungkin tahu Glenn Fredly ya. Waktu dengar suaranya, Bapak Ibu langsung tahu kan itu. Ini suaranya Glenn Fredly nih. Atau suara siapa? Penyanyi idola Bapak Ibu deh, siapapun itu. Tapi Bapak Ibu kenal nggak sama orangnya? Belum tentu kan? Bruno Mars. Wah. Asko waktu itu beberapa minggu lalu habis dari konsernya Bruno Mars. Dia kenal begitu dengar suaranya nyanyi. Wah, Bruno Mars. Tapi pribadinya kenal nggak? Enggak. Nah, itu yang kita harus lebih memfokuskan diri kita itu untuk mengenal pribadinya daripada hanya mencari suaranya. Ya. Jadi jangan sampai kita sibuk, aduh Tuhan saya pengen dengar suara kamu nih, pengen dengar suara kamu, pengen dengar suara Tuhan. Begitu dengar suara Tuhan, ini mirip-mirip suaranya. Tapi kok ngomongnya beda ya? Nah loh, karena apa? Kita nggak kenal pribadinya. Ya, jadi kayak cuma pacaran jarak jauh nggak pernah ketemu lewat telepon doang kenal suaranya. Tapi nggak pernah ada hubungan pribadi, hubungan yang intim dengan orang yang berbicara tersebut gitu loh. Ya. Jadi kita mendengar suara Tuhan karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Bukan saya tidak mendengar suara Tuhan untuk menjadi anak Tuhan. Ya, terbalik. Saya mendengar suara Tuhan, saya mau mendengar suara Tuhan biar saya jadi anak Tuhan. Bukan. Saya dengar karena saya sudah jadi anak Tuhan. Itu identitas kita. Kita anak, kita domba. Ya. Tuhan itu Bapa, Tuhan itu gembala. Itu penting ya. Kemudian siapa sih Holy Spirit itu? Ini sedikit agak mengulang sedikit apa yang pernah dikhotbahkan Pastor Asko sebelumnya. Roh Kudus adalah penghibur dan penolong. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wah, gak cuma ngajarin, gak cuma nolong, tapi juga ngingetin Bapak Ibu. Coba, kurang apa? Dia udah nolong kita, dia udah mengajarkan kita, kemudian kita ngikutin. Ada gak semua yang ingat semua apa yang Tuhan bilang di Alkitab? Kemudian ada Roh Kudus yang ngingetin. Ya. Kemudian ada ayat menarik lagi, Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus, Tuhan udah tahu hal-hal yang apa yang akan terjadi di depan kita di masa depan. Dan Tuhan bisa ngasih tahu kita melalui Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita bisa tanya, Tuhan aku jadi apa sih 2 tahun, 5 tahun ke depan? Karirku akan seperti apa sih? Menurut Bapak Ibu bisa nggak Roh Kudus ngasih petunjuk? Bisa banget. Ya. Karena dia udah tahu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus yang disebut Parakletos itu, ya dalam bahasa asli, bahasa Yunaninya itu Parakletos, itu penghibur, penolong, guru, bahkan karena dia mengajar, ya, pengingat dan pemimpin. Tapi bukan cenayang.
Ya, kalau Bapak Ibu bertanya, kadang-kadang kita orang banyak luar yang saya mau tahu nih masa depan saya apa, mereka datang ke peramal. Ya kan? Roh Kudus tidak seperti itu. Yang dikatakan Roh Kudus adalah kebenaran. Ya, bukan ramalan. Ramalan bisa berubah, Bapak Ibu. Ramalan tidak berarti tidak selalu tepat. Hari ini diramalkan hujan. Memang hujan, tapi jamnya salah. Ya, ya. Jadi siapa Roh Kudus itu? Tadi pemimpin, penghibur, penolong, pengajar, ya, pengingat juga. Ya, bukan polisi rohani yang mencari-cari kesalahan kita. Ya. Bukan hakim yang memvonis apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Bukan. Tapi Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa kamu orang benar loh. Kamu anak Tuhan loh. Bukan, kamu sih udah dibilangin, kamu salah, kamu pendosa. Itu bukan suara Roh Kudus Bapak Ibu. Saya berani bertanggung jawab atas apa yang saya katakan hari ini. Itu bukan suara Roh Kudus, itu suara iblis. Roh Kudus itu lembut. Dia tidak menghakimi, dia tidak membuat kita merasa dihakimi, merasa down. Ya. Dan salah satu kunci yang penting di sini adalah Roh Kudus itu selalu membawa kita atau membawa fokus kita kepada Yesus. Dia akan membalikkan lagi fokus kita, perhatian kita kepada Yesus. Akan selalu seperti itu. Ya. Kemudian dalam kasih karunia itu kita sudah tahu. Tidak ada yang namanya penghakiman. Condemnation itu penghakiman ya. Tidak ada yang namanya penghakiman. Dalam kasih karunia tidak ada yang namanya penghukuman. Bapak Ibu. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Siapa yang sini yang sudah dalam Yesus Kristus? Jadi apa? Tidak ada penghukuman. Amin. Amin. Ya, jadi nggak ada lagi. Jadi kamu gagal, Tuhan kecewa, kamu nggak layak. Kamu jauh dari Tuhan. Itu bukan untuk kita. Ya, itu kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan, kata-kata yang iblis banyak menunjukkan itu untuk kita. Tapi kita tahu di mana kita berdiri, bagaimana identitas kita, di mana posisi kita sebagai anak Tuhan. Itu tidak lagi berlaku bagi kita. Mental semuanya Bapak Ibu. Ya. Roh Kudus akan membawa kita kepada lihat Yesus. Lihat apa yang udah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Apa yang udah Tuhan Yesus bilang di kayu salib. Tetelestai, selesai. Gak ada lagi yang lain. Ya. Mau apapun kamu tetap anak Allah. Roh Kudus akan mengingatkan itu terus kepada kita. Datang sama Bapa. Ketika kita, banyak orang yang gini. Misalnya saya punya salah sama Haskell gitu ya. Kadang-kadang kita merasa, saya gak mau datang deh. Berusaha menghindar gitu. Alih-alih menyelesaikan itu, tapi karena saya merasa insecure, saya malah menghindar. Tapi Bapak bilang, kamu datang, kalau kamu merasa bersalah, kamu merasa sesuatu yang tidak nyaman, merasa insecure, datang sama aku. Ya, dan Roh Kudus akan mengingatkan itu, datang kepada Bapa. Kemudian Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Jadi Roh Kudus akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi tidak ada Gegenteil ya, tidak ada apa ya Gegenteil? Berlawanan ya, perlawanan antara apa yang disaksikan Roh Kudus dengan roh kita. Ya, karena kita anak Allah. Kita sudah diurapi dengan Roh Kudus. Kita diurapi dengan darah Yesus. Kita memakai jubah kebenaran sehingga roh kita adalah roh kebenaran Bapak Ibu. Ya.
Kemudian Roh Kudus itu apa yang disaksikan di dalam roh kita. Itu nggak selalu kita bisa dengar secara audible ya, seperti orang ngomong ya. Kadang itu apa ya, istilahnya di inner witness itu kalau bahasa Indonesianya apa ya, batin atau mungkin batin ya, lebih tepatnya sesuatu yang batin kita mengatakan bahwa tunggu, jangan dulu, kamu pergi deh ke sana, mungkin teman kamu ini butuh didoain, ampuni dia. Dan itu Roh Kudus berbicara dalam inner witness kita, dalam batin kita. Ya, percaya deh, gitu. Ya. Jadi nggak selalu ada suara yang kita bisa dengar gitu ya. Nggak selalu seperti itu. Saya juga bilang nggak bisa, tapi tidak selalu seperti itu. Nah kemudian ini menarik. Gimana sih sebenarnya Roh Kudus berbicara? Ini yang kemarin saya pada akhirnya berpikir bahwa ini setiap poin-poin yang saya kemarin siapkan ini sebenarnya kita bisa perdalam lagi nih. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi Roh Kudus bisa berbicara melalui firman. Itu sudah jelas. Ya. Tiba-tiba kita lagi baca Alkitab, kita ada satu ayat yang begitu mengena, menjadi rema untuk hari itu. Ya, makanya waktu kita baca Alkitab tuh, kita baca firman tuh, kalau kita baca firman setiap hari, itu seperti kita makan roti yang fresh setiap hari. Waktu orang Israel dikirim mana, mereka nggak bisa nyimpan untuk besoknya. Bau, busuk. Ya, firman Tuhan tuh seperti itu. Jadi setiap hari kita dapat yang fresh. Kita dikasih satu makanan yang fresh untuk kita bisa kuat sampai akhir hari itu. Kemudian inner witness itu tadi, ya mungkin saya bahasa yang tepat dalam bahasa Indonesia antara intuisi atau batin itu agak terus terang mungkin saya lebih memilih batin ya daripada intuition, ya daripada intuisi. Kemudian vision, Bapak Ibu. Kemudian juga mimpi. Banyak loh contoh-contoh di Alkitab di mana tokoh-tokoh ini mereka mendapatkan penglihatan lewat mimpi. Ya. Nanti kita akan lihat lebih dalam. Nubuatan. Nah, nubuatan. Entah kita bernubuat, sesuatu terjadi, atau orang lain bernubuat untuk kita. Ini profesi, Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus bisa menggunakan orang lain dengan berkata-kata, bernubuat ya untuk kita. Dan Roh Kudus tentu saja bisa menggunakan kita bernubuat untuk orang lain. Ya. Direction, petunjuk arah atau ya petunjuk. Ayo lakukan sekarang. Tunggu, jangan dulu. Nanti, jangan pergi ke sana. Ada juga di Alkitab. Kita akan bahas ini lebih dalam. Kemudian yang terakhir dan yang menurut saya paling penting adalah hikmat. Hikmat bukan sekedar pengetahuan, ya. Tapi lebih dari pengetahuan. Yang nomor satu penting itu kasih. Memang. Tapi hikmat itu ketika kita mendengar sesuatu, ketika kita melakukan atau mengetahui sesuatu, kalau kita tidak mempunyai hikmat, itu sia-sia. Ya, kita akan bahas lebih dalam. Firman. Roh Kudus berbicara melalui firman yang pertama. Yohanes 14 ayat 26. Yang tadi ya, tapi yaitu Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, dia akan mengingatkan lagi melalui firman yang kita baca. Ya, tidak selalu mengingatkan langsung dalam suara hati atau apa, tapi juga dia akan menuntun kita kepada ayat yang tepat dalam Alkitab untuk mengingatkan kita.
menggunakan firman yang kita baca setiap hari untuk mengingatkan kita. Ya, dia sering kali berbicara dengan mengingatkan firman yang sudah pernah kita terima. Mengingatkan itu kan sesuatu yang sebenarnya kita tahu, tapi absence pada saat itu. Kita blank saat itu, kita nggak tahu nih apa yang dibilang kemarin gitu. Kemudian untuk mengingatkan itu ya Roh Kudus akan menuntun kita kepada firman. Ya, misalnya kita lagi marah. Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang ayat-ayat di Alkitab tentang pengampunan. Ya, kita jadi teringat tentang pengampunan. Atau kita lagi takut, misalkan. Kemudian Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang janji-janji Tuhan. Kita khawatir, kita nggak tahu, kita resah dengan apa yang terjadi dalam dunia ini. Ya. Atau bahkan kita merasa nggak layak. Langsung tuh diingetin. Coba baca lagi Roma 8 ayat 1. Ya. Diingetin lagi. Itu melalui firman. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada apa yang sudah Yesus katakan. Dan apa yang Yesus katakan? Firman itu sendiri. Kemudian yang saya bilang tadi batin, inner witness. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita. Roma 8 ayat 16, tadi juga sudah kita baca, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi apa itu? Kesaksian yang di dalam roh, seperti saya bilang tadi, bukan selalu suara keras, harus tunggu dulu. Suara yang lembut Bapak Ibu. Ya. Jangan balas sekarang. Sederhana kan? Dari WhatsApp misalnya. Kita kadang-kadang ada orang respon kita tuh terlalu terburu-buru. Ada sesuatu yang dikatakan orang, kemudian kita pengen saking menggebu-gebu, entah itu kesal, entah itu karena excited, ya, semangat. Kita pengennya balas cepet, langsung dibalas. Roh Kudus bisa ngingetin kita loh. Tunggu, jangan dibalas dulu. Ya. Coba lihat lagi kata-katanya apa. Mungkin maksudnya nggak begitu. Apalagi dalam teks, kadang-kadang kita, orang maksudnya nada bicaranya itu kita nggak nangkep, karena kan tulisan. Jadi suka-suka kita aja menangkap nada bicaranya kan. Padahal mungkin tidak sesuatu yang negatif. Ya, itu Roh Kudus bekerja mengingatkan kita. Ya. Atau saya sering kali dapat ini. Hubungin deh tante ini, hubungin ini, hubungin itu. Beberapa kali pernah kejadian Bapak Ibu saya menyesal nggak menghubungi. Karena akhirnya saya nggak bisa menghubungin lagi. Saya beberapa kali terjadi, saya nggak ngedengerin itu gitu. Nanti kita akan bahas ya gimana kalau kita nggak dengerin. Jadi Roh Kudus itu dia bisa mengingatkan kita untuk hal-hal yang sederhana Bapak Ibu. Ya. Tapi tanpa kita sadari itu bisa jadi berkat buat banyak orang. Buat orang, bahkan orang yang kita hubungin. Tiba-tiba bilang, kok lo tiba-tiba nelfon gue sih? Gue lagi pengen ngomong sebenarnya. Ya. Atau maafkan dia. Ini hal yang susah ya kadang-kadang. Apalagi kalau kita punya rasa, punya kepahitan. Itu hal yang susah untuk kita ikuti. Jadi penting diketahui bahwa intuisi ini, batin ini, apa suara hati ini, itu enggak selalu atau tidak otomatis suara Roh Kudus. Makanya tadi itu, kita harus mengenal suaranya, terlebih lagi mengenal pribadinya. Ya. Karena ini tidak melulu suara Roh Kudus. Ya. Karena apa? Bisa dipengaruhi oleh apa? Pikiran kita, emosi kita, keinginan kita, ya, bahkan pengalaman kita atau ketakutan kita sendiri. Itu semuanya bisa itu terlalu, kadang-kadang kita mendengar banyak suara gitu ya Bapak Ibu. Ada suara A, suara B, suara C, A, B, C, D, E, F, G, Z. Bahkan kita nggak tahu nih, aduh ini sebenarnya mana sih? Mana? Itulah kenapa kita harus punya hubungan yang intim sama Tuhan.
Ketika kita kenal pribadinya, kita akan tahu suaranya persis seperti apa. Mau ada yang mirip-mirip juga kita akan tahu bahwa itu bukan suaranya. Ya. Jadi ketika kita merasakan, mendengarkan hal-hal seperti itu dalam hati kita, suara hati kita itu, kita harus balik lagi mengenal siapa kita dalam Kristus. Suaranya Bapa nggak seperti ini. Suaranya Bapa nggak bikin saya menyesal. Ada satu hal yang pasti kita dapatkan ketika kita mendengar dan melakukan. Itu apa Bapak Ibu? Damai sejahtera. Outcome-nya akan menjadi damai sejahtera. Ya, tidak akan ada rasa takut dari outcome itu. Ya. Kemudian vision, penglihatan. Nah, ini juga menarik nih. Tolong dibuka Kisah Para Rasul 16 ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, vision. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Salah satu yang menjadi bagian penting dari pelayanan Rasul Paulus saat itu adalah vision, Bapak Ibu. Ya, penglihatannya dia. Dia diberikan penglihatan sama Tuhan melalui Roh Kudus, melalui penglihatan bahwa akan ada sesuatu di Makedonia. Makanya dia pergi ke Makedonia saat itu kan. Ya. Kemudian di Kisah Para Rasul 10 ayat 9. Nanti saya nggak akan baca ini terlalu 9 sampai 11, 9 sampai 11. Terlalu detail pembahasan di penglihatan ini ya. Seperti saya bilang tadi, ini kita bisa jabarkan satu-satu mungkin dalam komsel atau satu topik tersendiri untuk kita jabarkan lebih detail gitu ya. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Next. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ayat 11. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Apa ini? Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah sesuatu benda yang berbentuk kain. Itu hanya penglihatan Petrus saat itu Bapak Ibu. Orang lain nggak ada yang lihat. Ya. Tuhan bisa bekerja melalui penglihatan-penglihatan ini. Ya. Dan buat saya ini, kalau menurut saya belum pernah dikasih penglihatan secara langsung Bapak Ibu. Ya, tapi banyak cerita-cerita di Alkitab, ya kesaksian-kesaksian di Alkitab dan bahkan kesaksian orang-orang yang bisa melihat secara langsung. Itu kadang-kadang saya berpikir, Tuhan aku mau lihat dong. Kita punya hak untuk itu. Kita punya privilege, bukan hak. Kita punya privilege untuk minta itu ke Tuhan. Kenapa? Kita anak-anaknya. Tuhan aku mau lihat dong. Aku pengen dapat karunia bisa melihat visi kita dalam visi melihat sesuatu gitu. Dan ini cara Roh Kudus memberitahukan kita tentang entah apa yang akan terjadi, atau mungkin ada orang yang butuh sesuatu, seperti yang dialami Rasul Paulus sebelum dia berangkat ke Makedonia tadi. Ya. Jadi ini juga merupakan salah satu cara Roh Kudus memberikan kita arah, tujuan. Ya. Tapi jangan berpikir bahwa saya baru dekat sama Roh Kudus ketika saya mendapatkan vision. Bukan seperti itu. Banyak berpikir, aku kan gak pernah dapat vision, berarti aduh aku kurang dong hubungannya sama Roh Kudus. Aku kurang dekat sama Tuhan. Tidak berarti seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kita tapi bisa minta.
Ya, kita bisa minta sama Tuhan. Ya. Jadi visi itu adalah anugerah jika Tuhan memilih untuk menggunakannya. Gak selalu maunya kita. Ya, itu maunya Tuhan, mau kasih kita lewat tanda apa. Ya, jadi kita nggak perlu ngejar-ngejar vision. Kayak saya tadi bilang, saya pengen dong Tuhan, ya pengen, tapi saya tidak terobsesi dengan itu. Kita tidak perlu terobsesi dan merasa paling rohani. Wah, aku melihat di situ ada orang banyak. Dan orang berpikir, aduh kamu rohani banget sih, kamu dekat banget sama Tuhan. Enggak seperti itu. Itu tidak jadi jaminan apa-apa. Vision itu alat yang digunakan Tuhan, tapi tidak menjamin kedekatan kita dengan Tuhan. Tidak menjamin kedekatan seseorang dengan Tuhan. Karena banyak yang seperti itu Bapak Ibu, banyak pendeta-pendeta yang dia bilang dia melihat sesuatu, ya hanya dia yang melihat, gitu. Ya. Jadi yang kita kejar siapanya? Yesusnya, bukan alat yang dia gunakan untuk memimpin kita. Sumbernya dong yang kita kejar, ya. Hubungan dengan sumbernya yang harus kita kejar, yang perlu kita kejar, yang sudah ada di dalam kita. Sebenarnya kita nggak perlu kejar-kejar sih. Itu udah ada dalam kita. Kita hanya untuk menyadari hal itu dan selalu ingat bahwa Tuhan dalam aku, Tuhan nggak kemana-mana. Ya. Kemudian tadi juga salah satu cara yang bisa dipakai Roh Kudus itu melalui mimpi. Mimpi itu ini agak-agak apa ya, sensitif kali ya, karena mimpi itu sangat-sangat dipengaruhi dan kita benar-benar nggak bisa kontrol. Banyak sekali pengaruhnya. Ya. Beberapa kali Reta istri saya pernah bermimpi sesuatu. Gitu. Terus ada yang kejadian. Ada yang kejadian, misalnya waktu itu Reta pernah bermimpi bahwa sebelum kami pindah ke Hannover, dia bermimpi bahwa dia akan tinggal di satu rumah. Ada bagian di rumah itu yang memiliki tembok dengan ukiran ubin khas Portugal. Itu di saat ini yang rumah kita tinggal adalah ukiran tembok di toilet kita. Dia pernah mimpi itu. Waktu kita pertama kali lihat rumah ini, dia langsung, ini nih yang aku mimpiin, ini. Aku bingung, saya bingung kan, mimpi apa sih? Ini, ukiran-ukiran ini. Dan itu terjadi. Ya, langsung dia bilang, ini rumahnya. Ini rumahnya. Itu caranya Roh Kudus. Saya percaya Tuhan punya campur tangan di situ. Ya, Bapak Ibu. Di dalam Alkitab, di dalam Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini pertanda yang sangat penting. Ini mengenai kedatangan Tuhan Yesus kan. Kalau Yusuf waktu itu gak melakukan apa yang diperintahkan sama Roh Kudus, sama Tuhan melalui mimpi, ceritanya akan berbeda Bapak Ibu. Ya. Jadi dalam mimpi, melalui mimpi, ya, Yusuf menerima arahan melalui mimpi. Kemudian di Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi lagi. Ya, dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Nah, lagi-lagi lewat mimpi. Ya. Saya mau, ada satu lagi contoh. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah,
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, vision, ya. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya, Bapak Ibu. Jadi di Alkitab itu juga jelas bahwa Tuhan berbicara melalui penglihatan, vision, melalui mimpi, melalui nubuat. Jadi dalam Alkitab jelas bahwa mimpi bisa Tuhan jadikan sebagai alat berkomunikasi. Alat komunikasi dengan kita. Tapi satu lagi, tidak setiap mimpi adalah pesan dari Tuhan. Mimpi itu sesuatu di alam bawah sadar kita, entah karena kita stres, entah karena kita selalu memikirkan orang itu, entah karena kita punya obsesi yang berlebihan. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kita mimpi tertentu ya. Bahkan mimpi buruk, ketakutan. Ya, mungkin tanpa kita sadari kita takut, kita punya satu ketakutan sendiri, dan akhirnya kita bermimpi tentang itu. Gitu. Rasa insecure, ya, itu akan mempengaruhi mimpi-mimpi kita. Jadi, jangan menjadikan setiap mimpi sebagai profesi. Ya, sebagai tanda dari Tuhan, tidak semua. Kita harus berhati-hati. Balik lagi kemana? Mengenal apa yang Bapak kita mau bilang, suaranya seperti apa, caranya dia seperti apa. Caranya halus, lembut, tidak menyebabkan ketakutan. Kalau saya misalkan mimpi nanti suatu hari gereja ini akan rubuh, itu menyebabkan apa? Ketakutan. Ya. Caranya Tuhan tidak seperti itu. Ya. Jadi lagi-lagi kita nggak perlu mengejar mimpinya. Ada lagu ya, mengejar mimpi ya. Lagunya Niji kalau nggak salah. Ya kita nggak perlu mengejar-ngejar mimpi gitu loh. Karena mimpi nggak selalu dari Tuhan. Saya dikasih waktu 10 menit lagi sama James. Oke. Kemudian prophetic word, nubuat. Ya. Ada satu nubuatan yang dibilang sama saya Bapak Ibu. Ini saya merinding begitu dengar ini benar-benar terjadi. Jadi di gereja ini mungkin 3 tahun yang lalu ada salah satu kita punya hubungan yang baik dengan penginjil kasih karunia juga Pastor Ray Bevan dan Ben Stolz dari Swiss. Waktu itu mereka datang ke sini, ada satu orang yang mereka bawa namanya Angel. Ingat ya, sekali ya. Kita pergi makan bareng-bareng. Dia laki-laki, namanya Angel. Gitu. Dia malaikat Angel. Kita pergi makan bareng-bareng. Kemudian kita lagi jalan, dia nyamperin saya. Dia bilang, maju terus ya. Satu hari kamu akan jadi salah satu pemimpin gereja ini. Waktu itu saya belum jadi diaken Bapak Ibu. Waktu itu saya belum, itu bisa dibilang waktu kita pindah ke sini tuh saya baru bergabung dengan IBCG. Ya, dia ngomong begitu. Kamu akan mimpin anak-anak muda. Dan apa ya sekarang? Kita Grace Community, salah satu Grace Community kita sekarang itu ada young adult. Jadi anak-anak, jadi muda-mudi dewasa. Gitu. Saya setiap kali mengingat itu, aduh, ini nubuatan dari mana? Dari Tuhan. Dan terjadi, ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, jadi waktu itu Barnabas dan Saulus sudah ditentukan, sudah mendapat tugas, ya sudah ditugaskan. Sama ini mengingatkan saya seperti yang Angel bilang ke saya waktu itu, seolah-olah saya dikasih tugas gitu loh, ya seolah-olah saya dikasih, yo kamu akan jadi pemimpin nanti, gitu. Dan itu terjadi. Kemudian di Kisah Para Rasul 21 ayat 10
Ada seorang nabi dari Yudea yang bernama Agabus. Dia juga menyampaikan nubuat mengenai siapa? Paulus saat itu. Ya, kalau kita baca ayat 11-nya, ia datang kepada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus, sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Jadi ini nubuatnya dia mengenai Paulus. Bapak Ibu bisa baca lagi tentang apa sih yang kita nggak akan bahasin terlalu dalam ya, seperti saya bilang tadi, nanti kita mungkin akan ada topik-topik yang lain untuk mendalami ini. Jadi pada dasarnya Roh Kudus dapat menggunakan orang lain untuk menyampaikan sesuatu. Dan tentu saja Roh Kudus dapat menggunakan kita untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Ya. Tapi jangan sampai nubuat dari orang-orang itu menggantikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Banyak kejadian, banyak seseorang yang bisa bernubuat, kemudian dia menubuatkan sesuatu kepada orang lain. Dan orang yang dinubuatkan itu menjadi seolah-olah mendewa-dewakan orang itu. Ayo dong, apalagi nih yang Tuhan kasih ke kamu buat aku. Ya, apa yang Tuhan bilang ke kamu buat aku lakukan. Jadinya malah ke orang itu fokusnya, bukan ke Tuhannya. Gitu. Ya. Jadi jangan selalu berpikir bahwa saya harus cari nih siapa orang yang bisa bernubuat tentang apa yang harus saya lakukan. Kita nggak perlu cari orang, Bapak Ibu. Orang itu akan datang dengan sendirinya. Kalau memang Tuhan menggerakkan orang itu, menggunakan orang itu untuk datang kepada kita, berkata sesuatu, kita nggak usah nyari. Ya, kita nggak usah datang ke peramal untuk tahu masa depan kita. Mungkin besok tiba-tiba Tante Ing datang ke saya, Eko, kamu 5 tahun lagi jadi pengusaha. Amin. Kita nggak tahu, tapi itu Roh Kudus menggunakan itu sebagai petunjuk buat kita, ya. Jadi dan kita juga memiliki Roh Kudus dalam kita. Jangan sekali-sekali bergantung terhadap apa yang orang bilang tentang kita. Nah, itu kita mesti berhati-hati. Lagi-lagi mengenal suaranya, apa yang dinubuatkan. Ya. Kemudian petunjuk arah. Petunjuk nggak melulu arah sih. Jadi petunjuk apa yang harus kita lakukan. Seperti saya bilang tadi, go, lakukan itu. Wait, tunggu. Jangan dulu. Kita lihat dulu. Ya, atau stop. Udah. Stop, jangan lakukan apa-apa. Ya. Di Kisah Para Rasul 8 ayat 29, Roh Kudus berkata kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Apa artinya? Go there. Nah, di situ. Kemudian Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Apa artinya? Stop. Jangan. Roh Kudus loh yang mencegah. Bukan karena ada tentara di perbatasan yang mencegah, bukan. Tapi Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan firman di Asia. Ya. Kemudian bisa juga tunggu dulu, jangan sekarang. Ya. Itu sangat mungkin Bapak Ibu. Ya. Atau tidak mengizinkan gitu ya. Roh Kudus tidak mengizinkan kita untuk melakukan itu. Jangan langsung, jangan sekarang. Ya, jadi itu buat saya kalau Tuhan mengatakan itu seperti bahasa Indonesia apa ya? Petunjuk praktis, simple, langsung ke sana, udah pergi, ya. Lalu kalau di apa namanya ADART itu ada namanya jukris, petunjuk praktis ya, kalau nggak salah. Ya, kalau di organisasi-organisasi gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita lakukan di saat itu. Ya,
di saat itu langsung itu Roh Kudus bisa bersuara dan memberikan petunjuk itu. Ya, dan kita nggak perlu panik. Kita nggak perlu panik. Karena apa? Bapak itu baik. Bapak punya alasan kenapa kita tidak boleh pergi, kenapa kita harus pergi, kenapa kita disuruh tunggu. Ya. Itu semua akan mendatangkan apa? Kebaikan. Karena Bapak baik. Nah, yang paling saya suka adalah hikmat. Bukan Bapak Hikmat yang jaga pos di depan, bukan. Tapi hikmat, wisdom, kebijaksanaan. Ya, ini penting. Perlu kita garis bawahi bahwa Kristus adalah hikmat itu sendiri. Jadi ketika kita punya Kristus, kita punya apa? Kita punya hikmat. Ya, Kristus adalah hikmat kita. Itu, Yesus itu hikmat kita Bapak Ibu. Ya, ada di 1 Korintus 1 ayat 30 mengatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Lagi-lagi disebut di sini, kita berada dalam Kristus Yesus. Kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Baru, banyak sekali ayat mengatakan ini. Ya, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi apa? Oleh Allah menjadi hikmat bagi kita. Siapa? Yesus. Amin, Bapak Ibu. Yesus adalah hikmat kita. Ya, jadi Tuhan gak hanya memberikan hikmat buat kita, tapi Dia itu hikmat sendiri. Ya, Dia sendiri hikmat. Yesus sendiri itu hikmat bagi kita. Ya, jadi bukan sesuatu yang kita nggak punya, kita sudah punya. Kita mau pakai apa enggak? Itu. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang berdoa, saya minta kepintaran, saya minta pengetahuan, tapi mereka lupa satu. Mereka lupa minta hikmat atau mereka nggak pakai hikmatnya. Kayak misalnya begini, dokter di sini. Dokter kurang tahu apa sih kalau ngerokok itu bisa menyebabkan penyakit. Tapi banyak nggak dokter yang merokok? Apa artinya? Nggak pakai hikmat. Pengetahuan punya, knowledge punya. Dia tahu persis, begitu dia hirup itu rokok, apa yang terjadi dengan paru-parunya, dia tahu persis. Tapi ya dia ngerokok aja terus. Kenapa? Nggak ada hikmatnya. Ya. Jadi kalau kita merasa kekurangan hikmat, kita bisa minta sama Tuhan. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Artinya tidak membangkit-bangkitkan, nggak dibikin heboh gitu ya, Bapak Ibu ya. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya. Jadi ketika kita nggak tahu harus mengambil keputusan apa yang harus kita ambil, kita bisa tanya. Kita bisa tanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih maunya Tuhan? Ya, keputusan apa yang harus saya ambil? Dan ketika kita bertanya itu, kita terima itu sesuatu yang buat saya dalam kasih karunia itu selalu kita berbicara tentang rest, ya Bapak Ibu. Ya, kita tidak mengambil keputusan dengan tergesa-gesa, kita nggak mengambil keputusan dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, dengan rasa tertekan, ya. Tapi kita dengan penuh damai sejahtera. Dan ketika kita minta itu ke Bapa, ya udah, perasaan-perasaan itu akan tetap ada gitu. Kita merasa peaceful, kita nggak takut, kita nggak gentar, ya. Dan kemudian kita lakukan itu, gitu. Ya. Kalau kata Pak Jokowi, walk the talk. Apa yang Tuhan bilang kita jalani, kita lakukan ya. Ya, bukan takut terus kita jadi aduh kalau gua ngambil keputusan ini gimana nih? Ya, aduh kalau ini begini gimana nanti? Aduh. Akhirnya nggak ketemu jawabannya. Ya, cuma takut dan takut. Jadi sedikit saya kesaksian di sini. Jadi waktu saya memilih pekerjaan nih Bapak Ibu. Waktu sebelum saya pindah ke Hannover,
Saya diterima di 2 perusahaan. Satu perusahaan yang sekarang saya bekerja, kemudian 2 adalah perusahaan di Köln. Satu perusahaan itu kalau Bapak Ibu tahu merek koper Rimowa. Itu anak perusahaannya Louis Vuitton di Perancis ya. Saya diterima di situ Bapak Ibu. Itu saya sempat bilang, Tuhan, aku ambil yang mana ya? Köln atau Hannover? Kok nggak dapat vision? Nggak dapat vision. Mau berharap ada mimpi juga nggak dapat ada mimpi. Mau denger ada Tuhan ngomong melalui suara atau apa gitu nggak ada juga. Tapi kemudian saya berdoa, Tuhan kasih aku hikmat untuk memilih. Dan hikmatnya apa tahu nggak Bapak Ibu? Hikmatnya aku tanya sama istri. Hikmatnya aku tanya sama Reta, sayang, yang mana nih? Hannover atau Köln? Di situ dia ada nubuat Hannover. Oke, kita maju Hannover. Kalau mau dipikir-pikir Bapak Ibu, Köln gajinya 1,5 kalinya dari Hannover. Ya. Tapi Reta bilang, mana yang bikin kamu damai sejahtera? Ketika kamu ngomong sama calon bos, mana yang bikin kamu damai sejahtera? Hannover, ambil Hannover. Nggak usah pikirin gaji, nggak usah pikirin apa-apa, ambil Hannover. Dan itu memang jalan yang Tuhan tuntun buat saya sampai ada di sini hari ini. Puji Tuhan, amin Bapak Ibu. Itu hikmat nggak selalu langsung jawabannya. Hikmat nggak selalu Tuhan kasih, lu pilih Hannover aja udah. Enggak, mungkin ya itu seperti yang Tuhan kasih ke saya. Hikmatnya itu tanya ke istri. Ya, itu. Lalu kita akan belajar juga untuk mempertimbangkan bahwa firman Tuhan bilang apa sih konsekuensinya untuk keluarga, tanggung jawab, kemudian saya rindu untuk melayani. Ya, dan itu yang Tuhan bawa gitu loh. Ya. Dan keputusan itu berasal dari apa? Apakah ego karena saya pengen gaji yang lebih besar, pengen uang yang lebih besar, ya? Atau dari ketakutan saya bahwa aduh saya takut nih kalau di Hannover nanti ternyata nggak seenak apa yang saya pikir atau apa gitu ya. Jadi itu kita bisa minta, kita bisa tanya dan Roh Kudus akan berbicara kepada kita dengan itu ya. Dan akhirnya kita mengambil keputusan dengan pasti dan dengan tenang, penuh damai sejahtera. Dan saya bersyukur banget saya mengambil keputusan itu. Gitu. Pada akhirnya saya ada di sini. Nah, hikmat itu tidak sama dengan pengetahuan ya Bapak Ibu. Karena saya nggak tahu bagaimana kondisinya di sini waktu itu. Hikmat tidak selalu berarti pengetahuan. Bahkan bukan tidak selalu. Hikmat itu tidak sama dengan pengetahuan. Ya, sederhananya gini. Pengetahuan itu kita tahu informasinya. Itu knowledge, pengetahuan. Kita tahu sesuatu, informasi. Ya. Kemudian pengertian. Kita mengerti apa arti dari informasi ini. Kita menangkap apa artinya. Nah, kemudian hikmat itu bagaimana saya menerapkannya. Seperti dokter tadi, informasinya merokok tidak sehat. Ya kan? Dia mengerti bahwa rokok menyebabkan A, B, C, D, E, F, G dalam tubuh kita. Tapi kalau dia tidak punya hikmat, ya, penerapannya dia seperti apa? Apa dia tidak merokok, apa dia malah merokok? Ya, itu cara kita melihat bagaimana sih hikmat itu. Misalnya hikmat itu diterima dan bukan diperjuangkan Bapak Ibu. Kita tidak lagi berjuang mendapatkan hikmat. Hikmat sudah ada. Karena hikmat itu sendiri, ya siapa hikmat itu sendiri? Yesus. Kita tidak berjuang lagi. Kita sudah terima bahkan. Ya, ini perbedaan yang penting karena balik lagi ke performance. Ketika kita memperjuangkan itu, ketika kita punya mindset, cara berpikir bahwa hikmat itu diperjuangkan, ya berarti wah saya harus cukup pintar untuk bisa mendapatkan hikmat. Karena banyak orang berpikir bahwa hikmat itu kepintaran, hikmat itu knowledge, hikmat itu pengetahuan, tapi tidak.
saya harus lebih pintar, saya harus lebih rohani. Ya, mungkin saya harus lebih banyak berdoa. Enggak, balik lagi ke performa kita itu. Ya, saya harus dapat jawaban yang sempurna. Atau, aduh kalau salah Tuhan kecewa nanti sama saya. Tuhan bisa kecewa gak sama kita? Gak bisa Bapak Ibu. Tuhan begitu mencintai kita. Ya, tapi ketika kita punya pola pikir kasih karunia, ya grace mindset ini, berpikirnya adalah gini, saya anak yang dikasihi. Yesus adalah hikmat saya. Ya, saya boleh minta, sebagai anak saya boleh dong minta ke Bapa. Ya, dan Bapa akan memberi dengan murah hati. Amin. Bapa akan memberi, ketika kita minta, Tuhan akan kasih dengan murah hati. Dan saya bisa mengambil keputusan tanpa ketakutan. Dengan penuh damai sejahtera. Ya, itu hikmat. Saya menyarankan untuk mungkin dalam berikutnya Komsel kita hikmat itu menarik sekali ya, bisa kita perdalam. Ya. Bisa minta waktu 5 menit lagi, timekeeper. Ya. Oke, apa salah satu sikap yang penting ketika kita berkomunikasi dengan Roh Kudus adalah sikap rest. Apa sih rest itu? Kalau diartikan secara harfiah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia artinya istirahat. Istirahat itu kan duduk-duduk, tiduran, atau istirahat di tempat seperti ini ya. Itu bisa bermacam-macam makna istirahat. Tapi dalam konteks ini kita pasti harus mengerti konteksnya Bapak Ibu. Seperti ketika kita membaca Alkitab itu kontekstual. Kita harus mengerti konteksnya apa yang dibilang situ. Kalau kita nggak mengerti konteksnya, artinya akan salah, akan kurang tepat gitu. Dan kita mengartikannya yang lain. Nah, begitu juga dalam pengertian rest dalam konteks rest di dalam ini, dalam kasih karunia, itu berhenti berusaha mendapatkan apa yang sebenarnya sudah diberikan kepada kita. Kita pikir kita belum punya, kita kejar-kejar terus, kita berjuang mati-matian untuk dapatin itu. Padahal itu udah dikasih. Seperti keselamatan kita. Kita berjuang, berdoa, puasa, semua dilakukan. Padahal kita udah punya. Gitu ya. Kita udah dikasih oleh Tuhan Yesus, oleh kasih karunia. Jadi itu sikap hati yang berhenti berusaha mendapatkan penerimaan. Kita berusaha mendapatkan penerimaan. Kita berusaha mendapatkan tuntunan. Atau bahkan kepastian dari Tuhan. Melalui usaha kita sendiri. Ya. Dan kita terus-terusan bekerja keras untuk itu. Kita berpikir bahwa aduh Tuhan belum kasih nih, Tuhan usaha terus. Nah, dengan rest ini kita memilih percaya bahwa kita sudah diterima di dalam Kristus, sudah diberikan semua itu dalam Kristus, dan Bapa yang baik melalui Roh Kudus sedang memimpin kita untuk ke situ. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi rest artinya saya nggak perlu panik untuk mendengar Tuhan, nggak perlu berusaha untuk mendengar Tuhan. Ya, saya udah jadi anak, Roh Kudus sudah tinggal dalam saya, dan Bapa yang baik pasti ngomong sama saya. Dia pasti akan memimpin saya. Itu tenang, ya. Tapi rest bukan berarti nggak melakukan apa-apa juga. Itu malas namanya, bukan istirahat. Ya, atau rest menjadi pasif. Gitu enggak, justru dari kondisi itu kita pengen justru lebih aktif karena kita sudah tahu, kita udah punya gitu loh. Ya. Jadi saya nggak perlu berpikir, saya nggak perlu berdoa, saya nggak perlu mengambil keputusan. Pastor Santi membuat status di WhatsApp. Pray is our intinya saya lupa kata-katanya dengan jelas, tapi intinya berdoa itu adalah satu bukti bahwa kita telah menerima kasih karunia.
ada di yang bisa lihat WhatsApp ya Pastor Santi itu seperti itu. Dan saya baru lihat tadi, ini nih yang mau saya bilang gitu. Jadi bukan berarti kita nggak perlu berdoa, tapi kita berdoa dari dari posisi kita yang sudah menerima kasih karunia, ya, gitu. Dari posisi percaya, bukan posisi takut, bukan posisi khawatir, bukan posisi ragu, ya, ya. Ya gitu. Mendengar suara-suara tadi, cara-cara yang Roh Kudus pakai itu dari posisi kita yang rest itu tadi, dengan sikap hati yang nggak panik, ya, dengan sikap hati yang menyadari bahwa kita anak-anaknya, kita sudah diberikan hikmat, ya. Jadi rest itu posisi hati, sikap hati, bukan rest beristirahat pasif pause, bukan itu maksudnya, ya. Pertanyaan yang sering dilontarkan atau mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya sendiri. Kalau saya salah melangkah gimana ya? Kalau Tuhan udah ngasih tahu saya, tapi saya ngeyel, kata orang Jawa. Dablek kalau kata orang Jawa. Ya. Apa yang terjadi? Itu pertanyaan yang selalu entah dilontarkan dalam komunitas-komunitas, atau kita bertanya-tanya, aduh Tuhan gimana ya kalau misalkan saya nggak nurut apa kata Tuhan. Sering nggak? Sering. Ya. Karena kita gitu, Tuhan bilangnya aku maunya ini, Tuhan ini lebih enak nih kelihatannya. Ya. Lalu Tuhan bilangnya kamu harus gitu loh. Jadi gimana? Apa peran kasih karunia ketika kita salah melangkah? Ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bakalan dibalikin Bapak Ibu. Amin. Apapun itu, Dia akan membalikkan menjadi jalannya Dia, ke jalannya Dia. Karena kita anak-anaknya, Tuhan gak mungkin ninggalin kita. Jadi ketika kita salah mengambil keputusan atau kita gak dengerin suara Roh Kudus, kita ngeyel, kita lebih menuruti apa kemauan kita, Tuhan gak marah, Tuhan gak akan tinggalin kita. Ya udah deh, terserah lo sono Ki, suka-suka lo dah. Enggak. Gitu. Kita sering kali gitu kan. Kadang-kadang saya sama anak saya aja gitu. Saya udah bilang akhirnya dia gak mau ngelakuin Jangan lewat situ, itu licin. Ujung-ujungnya dia jatuh. Apakah saya akan bilang, rasain lo jatuh, rasain lo jatuh. Enggak kan. Saya akan datang tolong dia gitu. Saya akan berikan pengertian kenapa saya larang lewat situ. Karena itu licin. Kadang-kadang kita mesti perlu belajar sendiri juga gitu ya. Karena kita ngikutin kemauan daging, ya, pikiran kita, atau mendengar suara dari luar, atau orang itu lebih enak, lewat situ lebih bagus, gitu. Ya, jadi seperti misalkan Bapak Ibu tahu Google Map, GPS gitu ya. Kita ngomong waktu kemarin Komsel sedikit berbicara tentang GPS. Bahwa di handphone itu ada GPS, bisa diaktifin bisa enggak. Sama kayak kita punya karunia-karunia Roh Kudus, bisa kita aktifin apa enggak gitu loh. Ya, kita maunya kita diaktifin apa enggak. Nah, seperti misalnya GPS, itu kalau kita udah set dari rumah ke gereja, set jalannya nih, harusnya di depan belok kanan, tapi kita ngeyel, belok kiri, emangnya GPS-nya bakalan ngomel? Enggak kan? Udah dibilangin belok kanan, lo belok kiri. Nah, enggak kan? GPS akan bilang rerouting. Dia akan menunjukkan jalan yang lain, ya, untuk sampai ke tujuan. Analogi sederhananya seperti itu gitu. Ya, jadi lu sih salah. Nah itu suara-suara kita sendiri. Lu sih salah jadi gue terlambat. Atau suara istri saya di sebelah. Lu sih suruh belok kanan belok kiri. Jadi kita telat ke gereja. Tapi ya, jadi Tuhan itu nggak akan menjudge kita ketika kita salah melangkah, ketika kita ngeyel atau ketika nggak dengerin. Tuhan akan benerin. Tuhan akan meluruskan lagi jalan kita dan Dia tetap akan melindungi kita. Karena apa? Roma 8 ayat 38 sampai 39. Ini perlu kita
kita ingat terus ini. Kalau kita nggak ingat, Roh Kudus akan ingetin kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu. Tidak akan ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Allah itu apa? Kasih memimpin, mengasihi jelas, ya, menasihati. Nggak akan ada yang misahin itu. Walaupun kita salah ngambil keputusan, kita berbuat salah, kita ngeyel, kita nggak dengerin apa maksud Tuhan, apa kata Tuhan. Tuhan nggak akan marah, Tuhan nggak akan ninggalin kita. Amin. Jadi tahu suaranya, mengenali suaranya, ya, mengenali suara itu berangkat dari posisi hati yang rest bahwa sudah selesai. Pekerjaan Tuhan di kayu salib sudah selesaikan semuanya. Kita nggak perlu lagi striving, kita nggak perlu lagi berusaha keras, ya, nggak perlu lagi berlomba-lomba. Banyak gereja yang bilang berlomba-lomba mengerjakan keselamatanmu, nggak perlu berlomba-lomba. Ya, dengar, perhatikan, ya. Jadi kita belajar untuk mengenal, ya. Berikan kesempatan Roh Kudus untuk ngomong sesuatu sama kita. Jangan terlalu tergopoh-gopoh, tergesa-gesa. Berikan Roh Kudus kesempatan ketika kita harus mengambil sesuatu, biar dia berbicara. Ya. Dan Roh Kudus nggak pernah maksa. Dia lembut, suaranya lembut, nggak pernah memaksa kita. Ya. Setelah itu ikuti dengan sukacita, bukan dengan ketakutan. Ketika kita melakukan itu penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, itu bukan suara Roh Kudus. Ya. Dan terakhir, pesan yang buat dalam seri khotbah ini yang penting itu kenali gembalanya, kenali Tuhannya, kenali pribadinya. Bukan cuma suaranya, bukan cari suaranya, cari relationship-nya, cari hubungannya. Ya. Dalam kekristenan, relationship itu penting. Makanya selalu kita bilang bahwa kekristenan itu bukan agama, itu bukan religion, tapi itu relationship. Kekristenan itu hubungan kita dengan Kristus. Ya. Dan ketika kita punya hubungan yang baik, hubungan yang intim, yang sangat dekat dengan Bapa, dan otomatis kita akan kenal suaranya. Gak cuma kenal suaranya, nada bicaranya, dengan lembut, ya, bagaimana dia berbicara. Bahkan kita bisa tahu kapan Tuhan berbicara. Ya. Di Yohanes 10 ayat 27 dibilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kita udah lihat tadi di awal gitu ya. Ya. Karena Tuhan Yesus nggak pernah bilang domba-dombaku harus memahami setiap suara dengan sempurna, tapi dia yang bilang bahwa aku mengenal mereka. Tuhan Yesus, Roh Kudus akan berbicara mungkin dengan stylenya setiap orang beda-beda kali ya. Karena Tuhan yang mengenal kita. Gitu. Dengan berbicara mungkin let's say buat orang-orang timur mereka akan berbicara, kamu jangan pergi ke sana, bisa aja. Ya, buat orang Jawa lebih dengan lembut gitu. Karena Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu bagaimana bisa membuat kita bisa menerima, mengenal suara itu. Ya. Jadi jangan kejar Roh Kudus berbicara, kenali pribadi yang berbicara. Itu Bapak Ibu penting ya. Oke, dan segala sesuatu yang Roh Kudus lakukan akan membawa apa? Membawa kita kepada Yesus. Segala sesuatu yang diberikan kepada kita akan membawa kita kepada Yesus. Dan apa? Memuliakan Dia. Akan memuliakan Yesus. Memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena dalam Kristus kami sudah diterima. Kami sudah dikasihi dan dibenarkan.
Kami nggak perlu berusaha mendapatkan kasih-Mu, kami nggak perlu berlomba-lomba karena kasih karunia-Mu sudah diberikan kepada kami melalui Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, terima kasih karena Engkau tinggal dalam kami. Ajar kami untuk lebih mengenal suara-Mu, melalui firman-Mu, melalui suara-suara hati, melalui hikmat Bapa, dan berbagai cara yang Engkau pakai untuk memimpin kami. Biarlah kami menjadi peka untuk mengenali tuntunan-Mu dan hikmat untuk berjalan di dalamnya. Ajar kami untuk tidak hidup dalam ketakutan, untuk gak khawatir ketika kami salah mengambil langkah. Dan terima kasih ketika kami salah, kasih-Mu gak berubah Bapa. Terima kasih kalau Engkau terus mengasihi kami, tetap mengasihi kami. Engkau gak pernah meninggalkan kami, Engkau gak pernah menghukum kami. Engkau tetap menuntun kami dan meluruskan jalan kami. Kami mau rest dalam kasih karunia-Mu Tuhan, mengenal gembala kami, mendengar suaranya, mengikuti pimpinan-pimpinan tanpa rasa takut. Biarlah setiap tuntunan Roh Kudus bawa kami semakin dekat kepada Yesus, semakin menikmati kasih karunia Tuhan dan semakin menyadari bahwa kami anak-anak Bapa yang dikasihi. Engkau gembala yang baik dan Engkau gak akan meninggalkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.